Tensi di dalam garasi tim Monster Energy Yamaha tampaknya mulai memanas usai gelaran MotoGP Qatar 2024 lalu. Tidak hanya Fabio Quartararo yang bisa melakukan protes dan mengeluhkan performa motor Yamaha YZR-M1 yang kurang impresif di sirkuit Lusail. Namun Yamaha pun juga tampak gerah karena pembalap andalannya kurang bisa bersabar di tengah paceklik performa yang dihadapi raksasa Jepang tersebut. Direktur tim pabrikan Yamaha, Massimo Meregali, menegaskan bahwa timnya sudah dan sedang bekerja dengan sangat keras. Kami menunjukkan selama tes apa yang mungkin dalam simulasi balap. Kami memahami level kami. Tentu kami tak bahagia, kami realistis dan objektif, kata Meregali dilansir gridauto.com dari Speedweek. Pria yang akrab dipanggil Mayo ini mengatakan secara tegas, bahwa tim Garpu telah membutuhkan waktu untuk bisa memperbaiki performanya. Fabio melakukan apa saja yang bisa dilakukannya saat ini. Kami mendengarkan, tapi kami juga membutuhkan waktu, ungkap pria asal Italia tersebut. Kami mengalami perkembangan, kami meningkatkan top speed dan aerodinamika. Tapi kami harus berproses dan ada banyak pekerjaan di depan, jelas, sang bos. Kata-kata Mayo bukan omong kosong, karena mereka berhasil meningkatkan performa dan kecepatan YZR-M1. Hanya saja memang masih belum cukup untuk mengejar selisih ketertinggalan dari rival mereka dari Eropa. Aku juga kecewa, tapi juga puas karena kami mencapai apa yang bisa kami lakukan bersama. Kami mendapat data dan melangkah ke depan setelah sprint karena kami mengalami masalah ban yang besar. Juga terjadi di Minggu, tapi masih mending dibanding Sabtu, imbuhnya. Mantan pembalap profesional ini juga menegaskan bahwa timnya bukanlah pesulap, yang bisa mengubah sesuatu dalam sekejap. Lebih lanjut, Mayo meminta semua pihak bersabar khususnya para pembalap yang tentu bisa dipahami rasa frustasinya. Sang bos juga menegaskan bahwa Yamaha belum bisa menargetkan performa impresif dalam waktu dekat. Data-data penting adalah hal utama di setiap balapan, yang nantinya berguna dalam pengembangan motor YZR-M1. Kami mengubah beberapa hal, tapi kami bukan pesulap. Kami tahu yang kami lakukan dan itu butuh waktu, ungkapnya. Iya, Fabio, sedang bekerja dengan perspektif berkelanjutan. Pekerjaan Fabio sangat bagus, meski ini baru pekan pertama. Tapi sekarang ada usaha lain. Fabio selalu mencoba menang. Sekarang ia bekerja untuk berkembang, mencari data dari semua informasi dan mengetesnya, tegasnya. Juara MotoGP 2021, Fabio Quartararo, dikabarkan sudah tidak betah bersama tim Monster Energy Yamaha. Kabar tersebut disebabkan tak lain karena performa motor Yamaha YZR-M1, yang masih belum memuaskan Fabio Quartararo pada awal MotoGP 2024 ini. Dalam gelaran MotoGP Qatar 2024 lalu, Fabio Quartararo hanya meraih posisi 12 di sprint race dan posisi 11 di balapan utamanya. Sebenarnya motor baru Yamaha ini sudah lebih kencang hingga 0,6 detik dari motor tahun 2023 lalu. Namun angka tersebut tidak cukup, karena rivalnya dari Eropa mampu membuat motornya lebih kencang hingga 1 detik. Seluruh permukaan ini membuat El Diablo gelisah, hingga memikirkan solusi terakhir yakni pindah ke tim lain yang mampu memberikannya motor lebih kompetitif. Aprilia kabarnya menjadi kubu yang paling dekat untuk bisa mendapatkan pembalap asal Prancis tersebut. Itu karena Ducati dan KTM sepertinya sudah sangat puas dengan line-up pembalapnya, sedangkan Aprilia bisa saja kehilangan Alex Espargaro yang kabarnya ingin pensiun. Dilansir gridauto.com dari motorcyclesports.net, diskusi awal antara pihak Quartararo dan Aprilia sudah mulai diadakan. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, disebut sudah lama mengincar Quartararo yang menurutnya memiliki kecocokan dengan gaya balap Aprilia RS GP. Bahkan rumor menyebutkan bahwa pertengahan musim nanti perkara Fabio Quartararo ini akan semakin jelas.
Namun bukan hanya si iblis saja yang diincar oleh Rivola untuk menjadi joki Aprilia RS GP selanjutnya. Ada Enea Bastianini yang merupakan pembalap berkebangsaan Italia, yang juga menjadi pembalap idaman Rivola. Untuk Bastianini, semua masih menunggu bagaimana langkah Ducati yang juga belum menentukan siapa pembalap kedua sebagai rekan Pecco Bagnaia musim depan. Ex-pembalap GP500 yang kini merupakan reporter Dorna Sports, Simon Cravar, mengaku maklum jika Marc Marquez menjalani proses adaptasi yang cukup lamban dengan Ducati Desmosedici GP23. Hal ini terlihat dari tes pramusim di Malaysia dan Qatar, di mana Marquez tak kelewat tampil eksplosif. Dalam kedua tes tersebut, Marquez menduduki posisi 6 dan 4, membuktikan bahwa kemampuannya melaju cepat dalam lap tunggal alias time attack memang terus membaik. Namun, 8 kali juara dunia ini mengaku masih harus mencari ritme yang konsisten dalam durasi berkendara lebih panjang. Lewat Crash.net pada Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024, Cravar menyatakan bahwa lambannya proses adaptasi Marquez ini bisa disebabkan beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor usia. Pada tanggal 17 Februari tahun 2024 lalu, Marquez menginjak usia 31 tahun, dan ia merupakan rider tertua keempat di grid MotoGP 2024. Faktor yang kedua adalah fakta bahwa Marquez masih terlalu terbiasa dengan gaya balap yang ia pakai saat mengendarai Honda RC213V. Maklum saja, pasalnya ia membela Repsol Honda selama 11 tahun dan tak pernah membela pabrikan lain sebelum pergi ke Ducati lewat Gresini Racing musim ini. Kini ia sudah berusia 30 tahun. Berdasarkan pengalaman saya, ini bikin lebih sulit beradaptasi. Jika Anda masih muda, maka lebih cepat pula Anda beradaptasi dengan motor, ban, dan setup baru, ungkap Cravar, yang kemudian menanggapi gosip bahwa Marquez berusaha menutup-nutupi performa aslinya. Pria Selandia Baru ini yakin Marquez tidak berbohong saat mengaku masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan Ducati. Anda bisa merasakan ia tidak main-main. Ia tidak berpura-pura. Ia mengalami kesulitan mengubah gaya balap Honda ke gaya balap Ducati. Namun, ia akan berhasil. Cravar juga meyakini, meski bakal butuh waktu lebih lama, Marquez pasti akan menemukan cara untuk cocok dengan GP23. Pasalnya, para rider Ducati lainnya yang mengendarai motor itu merasa puas, seperti Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio. Mereka, Ducati, benar-benar fokus pada target. Tidak ada kekacauan. Semua pembalap Ducati yang mengendarai GP23, yakni Gresini dan VR46, tampil baik. Anda bisa lihat mereka makin percaya diri. Alex Marquez dan Marco Bezzecchi, yang mengendarai GP22 tahun lalu, berkata bahwa mereka merasa lebih nyaman pakai GP23. Kini, Marc sedang berusaha berteman dengan motor itu.